Jangan sampai kita di G20 ini hanya menyodorkan karpet merah kepada mereka untuk mengeksploitasi sumber daya kita itu ya. Ini akan jadi soal itu ya, dengan judul blue economy lah, apalah, penangkapan terukur. Tapi kan mereka juga orang-orang cerdas. Mereka juga tahu konsekuensinya kalau kayak tadi misalnya penangkapan terukur, kalau mereka tidak memberikan dampak ekonomi, malah mereka rugi misalnya, mereka juga nggak akan berani. Mereka itu sangat logis gitu. Ternyata di Indonesia belum punya data misalkan potensi per jenis ikan gitu ya, dalam 10 tahun yang lalu atau 10 tahun ke depan kita belum punya gitu. Nah itu kan mereka logis gitu, nggak mau ngambil resiko. Lain halnya mungkin kalau Cina ya sama Korea Selatan, mungkin kita nggak peduli gitu, bukan laut saya gitu. Tapi kan bahkan nelayan-nelayan itu punya utang sama juragan-juragan itu. Nah ini kan contoh, saya bilang kebijakan kelautan kita ukurannya ya nelayan sejahtera. Kalau nelayan sejahtera dengan industri rajungan ini, ya sudah sukses itu pembangunan kelautan itu. Nelayan daerah bisa mendapatkan manfaat. Nah ini yang kelembagaan ini yang harus kita pikirkan, bagaimana caranya supaya daerah bisa mendapatkan manfaat, negara juga tidak mendapatkan manfaat. Kan daerah harusnya mendapatkan manfaat dong. Iya. Otomatis harusnya gitu. Kalau daerah dapatkan manfaat. Sekarang nanti kasusnya sama itu dengan LIN itu. Apa iya dapat nanti kalau LIN itu jadi? Betul. Kalau misalnya perusahaan-perusahaan dari investor, misalnya kan katanya pemerintah mengundang investor asing kan? Iya. Dari Cina, dari mana-mana kan? Banyak pokoknya. Dari Amerika Serikat. Tapi ada cerita menarik tentang ada teman pernah cerita lah bahwa sebetulnya kan perikanan terukur itu sudah ada perikanan penangkapan terukur ya. Ada misalnya konon kabarnya cerita kawan gitu ya, benar apa enggak. Tapi dia cerita gitu bahwa ada investor dari Amerika berminat lah mau berinvestasi di WPP itu kan, yang sistem kuota itu. Tapi dia bertanya, kalau seandainya saya dapat kuota ikan A gitu, lalu dalam proses penangkapannya tertangkap ikan jenis lain di luar kuota, itu bagaimana? Mungkin nggak itu terjadi? Ya di negara dengan multispesies seperti Indonesia sangat mungkin. Sangat mungkin kalau di Indonesia. Nah, dalam aturan di Uni Eropa, jika kita menangkap ikan tidak sesuai kuota, maka ikan yang ditangkap itu dianggap illegal fishing. Ikan yang diekspor ke sana karena itu dianggap dengan illegal fishing, ada kan konsep traceability kan? Iya, asal. Bisa dicek. Dibalikin nanti itu. Dibalikin. Jadi potensi tertangkapnya jenis ikan lain, apalagi kita sistem potensi sumber daya kita kan masih multispesies dan kelompok spesies kan? Iya. Belum per spesies gitu, belum ada kita itu. Belum ada, nyaris belum ada. Nah itu yang jadi masalah. Coba ditanya, pasti tiada yang bisa jawab gitu. Iya, kalau tertangkap. Kalau di negara semacam Norwegia kan dia cuma salmon, herring, cod, itu kan jelas. Iya. Salmon semua yang ketangkap, nggak ada ikan lain. Iya. Atau king crab di Norwegia itu king crab aja. King crab aja. Nah, kalau kita tertangkap, kita mau nangkap, misalkan ikan tuna, mau nangkap tuna, tertangkap yang lain-lain kan, rajungan, apa segala macam, kena semua kan, nah, repot itu. Betul. Apalagi sudah menggunakan alat tangkap yang dilarang misalnya, tidak masuk lagi di Uni Eropa. Uni Eropa itu ketat loh, traceability-nya. Nah, akhirnya orang si Amerika tadi, konon kabarnya, akhirnya mundur, nggak berani dia, nggak berani dia. Ya, karena memang kan di dunia ini datanya ada saya, di dunia ini kan penangkapan ikan kan katanya mau offshore gitu ya. Di dunia ini penangkapan offshore itu dalam bidang perikanan itu hanya dikuasai oleh 10 perusahaan multinasional dan beberapa negara, yaitu Amerika Serikat, Korea Selatan, Cina dan Taiwan. Intinya offshore gitu. Offshore ya. Ini ada di sini nih, di buku yang satu di sini. Pasti mereka itu dong yang masuk, dan bahkan mereka itu adalah negara-negara yang tergabung sebagian dari kelompok G20 yang akan bertemu November ini di Bali. Di Bali itu. Nah, ini kan problem juga itu. Jangan sampai kita di G20 ya jualan kita hanya bukan menggadaikan ya. Ini kan sumber daya kita. Nah, ini kan contoh-contohnya ini.
Nah, di bidang ada 13 perusahaan transnasional pengendali perikanan dan bisnis seafood di dunia. Ini ada 13 sih. Ada 13 Bang ya? Iya, ada 13. Kalau bisnis seafood apa untuk apa? Perikanan laut lepas ya, offshore itu ada 10. Ini kan yang repot gitu. Kalau itu terjadi, ya gimana? Jadi menurut saya memang terkait hal ini memang pemerintah harus konsisten ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan suatu kebijakan yang bukan berasal didasarkan pada basis di daerah kita, di negara kita ya. Kita hanya menyontoh, kita kan lebih banyak menyontoh itu. Menyontoh dari, termasuk sebetulnya pengolahan pesisir itu kan nyontoh juga itu. Bukan dari Indonesia juga kan sebetulnya. Nyontohnya dari Kanada, dari Jepang gitu. Iya. Ya, kemudian penangkapan terukur dengan steam quota itu kan dari nyontoh dari subtropis juga. Karena kan di sana kan spesiesnya sedikit, jumlahnya besar, spesiesnya sedikit. Termasuk jadi, Jepang juga implementasinya lebih gampang kontrolnya. Mereka kan sudah punya data stok sumber daya dari setiap tahun. Jadi mereka kan dari beberapa puluh tahun yang lalu kan, dan per tahun mereka keluarkan. Nah, sehingga kalau misalkan saya gitu sebagai perusahaan asing gitu, perusahaan yang menangkap ikan itu, saya dapat katakanlah kuota sekian gitu, kan ketahuan sampai berapa tahun itu, karena setiap tahun datanya ada. Nah, kalau kita sistem kelompok spesies, bagaimana mengetahui? Sementara keluarnya 5 tahun baru ada data. Nah itu kan jadi problem itu, jadi problem yang tidak pernah dipikirkan secara serius gitu. Nah, terkait dengan tadi kan sudah banyak terkait dengan yang pulau-pulau kecil itu salah satu yang kita soroti. Nah, terkait dengan ini Bang, mungkin tadi sempat Abang singgung sedikit tuh yang terkait G20, terkait kelautan di Indonesia yang mungkin akhir tahun ini lah, November. Nah itu pandangan Abang gimana? Karena saya sempat baca tuh di tulisan Abang di media nasional terkait dengan G20. Itu kira-kira gimana Bang? G20 itu kan itu negara-negara maju, negara-negara maju, dan beberapa negara kan memang dia juga konsen dalam bisnis kelautan ya, seperti Jepang, Korea Selatan, gitu, Amerika Serikat gitu. Lalu apalagi ya, yang Taiwan nggak ikut di situ, minimal Cina juga. Nah, ini negara-negara ini kan tentu dalam konteks tadi punya kepentingan terhadap sumber daya kelautan di Indonesia ya, baik itu perikanan tangkap, budidaya maupun sumber daya tambangnya gitu ya. Nah, ini yang tentu kita harus jangan sampai kita di G20 ini hanya menyodorkan karpet merah kepada mereka untuk mengeksploitasi sumber daya kita itu ya. Ini akan jadi soal itu ya, dengan judul blue economy lah, apalah, penangkapan terukur, tapi kan mereka juga orang-orang cerdas, mereka juga tahu konsekuensinya kalau kayak tadi misalnya penangkapan terukur, kalau mereka tidak memberikan dampak ekonomi malah mereka rugi misalnya, mereka juga nggak akan berani. Mereka itu sangat logis gitu. Ternyata di Indonesia belum punya data misalkan potensi per jenis ikan gitu ya, dalam 10 tahun yang lalu atau 10 tahun ke depan kita belum punya gitu. Nah itu kan mereka logis gitu. Nggak mau ngambil resiko, lain halnya mungkin kalau Cina ya sama Korea Selatan mungkin dia nggak peduli gitu, bukan laut saya gitu. Tapi kan kalau negara-negara seperti Cina gitu ya, seperti apa katakanlah Jepang, kemudian Amerika Serikat, itu mereka logis gitu. Ya ngapain mereka nangkap tiba di luar ditolak misalnya kan? Iya benar. Nggak akan mau mereka, itu rugi juga. Oke. Nah terkait dengan G20 ini sebenarnya manfaatnya untuk kelautan perikanan kita tuh apa? Ya G20 ini kan suatu, apalagi kita presidensialnya ya, presidensialnya. Tentu kan kita bisa mengambil suatu kebijakan politik yang bisa mempengaruhi. G20 ini kan kalau saya tidak salah itu menguasai PDB dunia berapa? 87% atau 70% lah. Anggotanya itu ya? Iya, ekonomi dunia kan, walaupun negaranya 20 kan, tapi kan negara-negara besar. Artinya pengaruhnya ketika suatu kebijakan kelautan diambil dalam kesepakatan itu, karena itu negara-negara besar, ya itu akan mempengaruhi seluruh dunia. Persoalannya adalah apakah
ketika kita mengajukan suatu pemikiran tentang kelautan dan perikanan kita, itu bisa memberikan dampak terhadap ekonomi nasional, satu, dan juga kesejahteraan masyarakat pesisir, terutama nelayan. Nah, kalau kita lihat usulan pemerintah di G20 itu sebenarnya nelayan tidak diperhitungkan itu. Coba lihat dokumen yang tidak ada gitu, perhitungan tentang tidak mempertimbangkan bagaimana kesejahteraan nelayan, sehingga tuntutan teman-teman dari gerakan masyarakat sipil ya harus dibicarakan. Poin-poin apa aja tuh Bang? Iya kan yang satu kan tentang blue economy, ada tentang penangkapan terukur, tentang penyelamatan ekosistem laut, tentang plastik, sampah gitu kan, sampah ke lautan kan begitu. Nelayan nggak ada ya? Isu nelayan malah tidak masuk gitu. Itu yang penting. Justru yang penting kan isu nelayan ini, karena isu ekonomi. Iya. Isu sosial ekonomi kan, kesejahteraan dan sebagainya. Jadi itu lebih kepada penerapan kayak konsep aja blue economy. Iya. Ini. Ya kan saya juga sampai sekarang itu walaupun saya banyak mempelajari blue economy itu, tapi kok sampai sekarang kita belum lihat hasilnya apa itu. Pernah nggak dievaluasi sebuah kebijakan dibuat di negeri? Kan nggak pernah. Belum pernah dengar itu. Belum pernah ada kan? Belum pernah ada. Belum pernah ada gitu. Mengevaluasi kebijakan ini penerapannya. Iya, belum ada kan? Iya. Nah, ini persoalan gitu. Jadi ya, kita belum sampai pada level itu gitu. Jadi G20 oke lah. Tapi menurut saya harus yang paling pokok itu adalah bagaimana menyelesaikan persoalan kemiskinan di wilayah pesisir itu. Karena tantangan kita terbesar itu kan persoalan kemiskinan, kesenjangan, ya, kesenjangan ekonomi, ya. Kemudian itu dulu kita selesaikan gitu. Sama persoalan pangan kan, pangan dan energi, ya, energi terbarukan terutama. Kita kan bicara nanti energi terbarukan juga masuk gitu. Nah, sekarang kan isu energi terbarukan kan menjadi problem. Ketika kita memaksakan CPO itu hanya kepentingan biofuel misalnya, akhirnya berimplikasi pada harga minyak goreng kan. Iya. Ketika di pasar dunia, ya kan itu contoh-contoh yang menurut saya tidak memberikan solusi yang strategis. Nah, kira-kira posisi tawar Indonesia kuat nggak ketika menyodorkan ini loh? Ya belum tentu kuat. Belum tentu kuat juga. Kalau lebih banyak nanti malah investasi asing yang dominan, tentu kita tidak kuat. Nah, kalau dalam konsep pasal 33 itu kan begini sebetulnya. Konsep pasal 33 itu asing boleh, tidak anti asing, kata Bung Hatta. Betul. Tetapi kita harus menguasai minimal 51%. 50% saham itu dikuasai oleh negara. Itu yang dimaksud dengan dikuasai oleh negara. Kedua, dikuasai oleh negara itu adalah kebijakan, aturan. Aturannya harus kau harus taat aturan Indonesia, nggak boleh kamu taat aturan negaramu gitu. Seperti yang di Norwegia seperti itu tuh. Iya. Apapun investasi asing itu harus taat sama aturan negara. Negara yang mengatur. Negara mengatur. Jadi konsep dikuasai oleh negara itu begitu. Dikuasai secara regulasi institusional dan secara ekonomi dia harus menguasai 51% saham. Nah, antara dua ini Indonesia kuat yang mana? Apa dua-duanya nggak kuat? Ya dua-duanya nggak kuat. Kita nggak kuat. Regulasi juga? Justru regulasi yang kuat justru memperkuat asing untuk menguasai saham di Indonesia gitu. Harusnya dibalik gitu. Iya, artinya kan pemerintah yang menguasai regulasi untuk kesejahteraan masyarakatnya. Ya. Harusnya gitu kan? Iya. Sama dengan regulasi-regulasi di tambang juga. Iya. Misalnya tenaga kerja, harusnya kan dominan kita. Tapi kan kasusnya tambang nikel di Sulawesi Tenggara itu kan malah banyak orang asing yang kerja itu. Betul. Nah, harusnya kan di kelautan gitu. Jadi ketika kapal asing masuk, ya tenaga kerja ABK-nya ya harusnya kita dong. Jangan dirubah. Dominan kita 70% kan, 70-30 misalnya. Iya, benar. Berarti angin surga juga. Ya kalau tidak jelas seperti itu ya percuma itu kalau menurut saya. Percuma, iya benar. Masuk akal misalnya kalau tadi misalnya regulasi diciptakan, misalnya kalau regulasi itu berhasil, ya nelayan sejahtera. Iya, harusnya begitu. Tapi kan kita terbalik, regulasi malah menguntungkan kepentingan asing misalnya. Atau kepentingan privat, bukan kita anti swasta, bukan. Berarti misalnya, taruhlah misalnya kalau keputusan diambil di G20 dengan tawaran-tawaran yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kira-kira kalau menurut pandangan Bang Karim ke depan, dampak mungkin apakah itu positif atau negatif terkait apakah misalnya perikanan tangkap, terus budidaya, terus energi dan pertambangan, nah, itu kayak gimana kira-kira?
Ya kalau misalkan lebih dominan kepada investasi asing ya. Artinya memberikan karpet merah lah. Ya artinya kan kita tidak tahu nanti dampaknya bukan hanya secara ekonomi, secara ekologi bisa berdampak negatif. Karena kan sudah banyak kan kasus tambang di pulau kecil, kasus para wisata, gitu kan begitu.